di kampus orang yang kita cintai, matahari memang tidak terlalu terik, tapi stres dari beban studi kita itu sangat terasa gitu ya, masih panas. Kelas MPK nilai moral dan juga pembangunan karakter siap dimulai. Seperti biasa, Mbak Yuyun datang 5 menit sebelum kelas dimulai dengan meja motif bunga yang khas olehnya dan juga aura dominasinya. Dia melangkah masuk ke dalam kelas. Sosoknya adalah perpaduan unik antara dosen killer, komedian gagal, dan juga komentator sinetron dadakan. Tapi anehnya, setiap kali beliau muncul, semua langsung duduk rapi seperti terhipnotis. Kami pikir hari itu akan berjalan seperti biasa. Paling-paling ada tugas kelompok seperti minggu lalu. Tapi kami keliru, karena tugas kali ini bukan sekedar tentang nilai atau tentang PPT, tapi tentang hidup. Dan ya, hidup kami ya gitu deh, situ ya. Mukanya pada mesum gini sih. Kalian tadi malam habis maraton berapa ratus episode berapa sih? Mahasiswa zaman sekarang itu ya mentalnya lembek banget kayak tahu. Baru masuk kelas saja udah ngantuk. Padahal dosennya belum mulai loh. Zaman saya dulu mahasiswa boro-boro pengen di belakang itu tuh nguap-nguap. Baru ngeliat dosen masuk aja udah keringet dingin. Aduh. Jadi begini, sebentar ya, saya cari tadi ada informasi banget. Karena UAS sudah di depan mata, kalian semua saya kasih proyek akhir. Proyeknya ini topiknya tentang kesejahteraan mental mahasiswa. Nah, kalian tuh pasti relate lah sama yang kayak begitu. Kalian kan sih yang baru pusing sedikit, aduh, udah langsung self reward biar mental health tetap aman. Cak, kayaknya itu gede banget deh. Mana semalam gue bisa reward lagi? Gue mah self rewardnya udah jutaan. Itu self reward apa maling? Bentar ya, masih ada info tadi. Oh iya, jadi begini, saya harap kerja kelompok kalian koordinasinya semakin baik ya. Karena tugas itu kan ibaratnya cinta. Kalau nggak dibagi rata itu sakit sendiri kan rasanya. Buset, udah kayak quote stiker di angkot-angkot aja tuh. Oke Mbak, jadi intinya proyek tugas saya kita tuh apa ya Mbak? Tuh saya sampai lupa belum jelasin ya. Jadi begini, tugas kalian itu bikin video drama berdurasi 5-10 menit. Isinya gambarkan realitas kalian sebagai mahasiswa dan bagaimana cara kalian menjaga well-being. Nah, selain itu kalian juga harus nggak tahu ya, saya belum kasih tahu. Harus mencari MOOC sebagai penunjang proses pembuatan tugas akhirnya. Paham? Nah, sudah sampai situ. Dan tadi saya dapat informasi itu kalian, oh ya, MOOC itu kan biasanya ya, tapi saran dari saya cari yang gratis saja, yang bersertifikat kalau bisa. Soalnya pasti uang jajan kalian itu budgetnya buat healing kan sama romanticizing life, ya kan? Ya Mbak, harus banget bikin video sampai kameranya udah setara. Allah, kamu itu pasti isinya nggak penting kan? Paling apa? Isinya screenshot, nggak penting. Apa aja di screenshot dan selfie, ya kan? 7 angle dari angle sini ke sini ke sini, intinya sama cuma semua. Hapus dulu deh. Oke Mbak. Oke, jadi sudah jelas ya yang saya jelaskan itu. Dan sekarang boleh diskusi dalam 1 jam ke depan. Silakan. Jadi kita kira-kira mau diskusi apa di kelas? Gue sih perikatan aja ya. Guys, kita kan mahasiswa teladan ya. Dan
gue jujur juga nggak pernah terlambat sebelum tugas, apalagi LTR, MUX, penilaian anak teman gue. Nah, gimana kalau nanti sore kita kerjain? Kalau nanti sore kita nggak mungkin lupa untuk kerjainnya, dan semakin cepat semakin baik kan? Tahu gue udah mau makan, gue mau makan juga. Jadi Makan lagi? Ya sambut karet, kan tadi gue bilang lihat makan siang. hari itu pemanasan, gue mau makan lagi habis itu. Nanti main course ya, gue makan nasi 2 kotak, kornet, telur, ayam. Kenapa? Gila ya lu Randy. Lu udah jadi mau makan? Atau mau buka catering sih sebenarnya? Oke, kalau gitu kalau menurut gue kayak yang tadi Randy bilang, kita kumpul di kamar jam 4 dan gue mau semuanya datang, harus datang pokoknya, jangan ada yang telat. Kalau soal duduk, kita lihat Randy duduk di mana, oke? Zaki, gue perhatiin lu tuh dari tadi main HP lu. Di HP lu tuh ada apa sih sebenarnya? Lu nyimak gue nggak, Zaki? Selesai kelas jam 4 sore di kamar. Randy duduk manis di pojokan, lengkap belum dengan 2 porsi nasi gorengnya. Katanya sih dia beli demi untuk menjaga pikirannya ya, tapi kayaknya sih demi produknya deh. Sementara itu Nadia dan Alika sudah siap tempur dengan laptop mereka yang menyala, lebih terang daripada semangat mereka sendiri pada sore itu. Tapi menyusul 5 menit kemudian dengan muka yang jelas menunjukkan bahwa sebenarnya dia nggak mau ada di situ. Tapi Nadia tanpa banyak basa-basi langsung memulai sesi karena dia tahu semakin lama ditunda semakin besar juga kemungkinan rencana ini akan bubar sebelum jalan. Misalnya dari kaki makan. Tapi berhubung semuanya udah kumpul, menurut gue kita harus mulai sekarang. Jujur gue gak mau tahu ya, gue gak mau lagi begadang kerjain tugas video kayak UTS selama itu kan. Aduh, orang banget gue gak mau lagi deh. Setuju, gue bahkan kasih nyimpen iPad dari waktu itu. Kalau gitu, kita mau ngangkat topik apa nih? Mau ngangkat depresi, anxiety, overthinking, atau apa nih? Ada yang punya ide nggak? Bebas. Konsepnya kata Mbak Yuyun sih bebas ya. Gimana kalau kita bikin dokumenter? Dokumenter kan tuh dokumenter. Dokumenter itu kayak misalnya kita ini jadi nyata. Kita bikinnya mau komentar apa? Mau komentar ini nih. Kalian suka nontonin realitas. Kita bikin semacam mau komentar. Ketinggalan tekil TPS, UAS TPS jaringan hilang, MPKT karena hari Minggu kalian lupa ngisi penilaian antar teman dan kalian lupa ngerjain LTM. Sebenarnya masa saja. IPK rendah, masa depan kacau. Nah maksud nanti sama lucu, bikin apa? Lucu ya. Aduh serius. Itu gue orang nggak salah, sumpah. Dari mana lo bikin show? Kenapa sih? Gue kan cuma bisa sih dia. Sumpah demi Allah gue serius. Guys, tapi sebenarnya gue dengan berat hati gue harus setuju sih sama ide sebelumnya Randy. Tapi kalau misalnya itu nanti dimakan bayunya malah kayak video main-main, terus nanti nilainya kecil, berarti IPK gue juga ikutan kecil. Duh, belum apa-apa ya nanti gue udah kabur kan? Kalian ribet banget sih. Misalnya lo mau ribet kan? Lo punya nggak ide gue tanya? Enggak. Kata-kata terbaik ini.
es teh manisnya yang mulia. Gimana sih gue enak gak? Oh, mantap. Mantap ya. Oh, lagi pada ngapain nih? Lihat-lihat muka lesu banget. Ini kita lagi tugas kelompok mas, pembahasan mental. Oh. Tapi nih ya, gue tadi kan ngide nih. Iya. Gue nggak diiyain mas. Padahal ngide gue. Enggak, lu semua kacau lu. Gua kalau jadi lu semua ya. Gua percaya aja sama si Randy nih. Walaupun dia perut dulu yang isi lu kan, nasi goreng sampai gua. Tapi dia otaknya ada, pinter dia. Udah gua ini cabut lah ya. Mantap deh. Yo. Iya, gue sama. Kamu mau kesini kan? Dari kantor mana? Gue di kantor juga. Kamu kalau tuh kalau bayi kamu tuh. Guys, kamu mau katanya anak sekolah di sini kan bisa bantu kita. Udah makasih banget. Nanti gue udah single ya. Hai semua, apa dari Bapak? Udah ya guys. Banget ya. Tapi kalian tuh kayak kata gue gitu. Kayaknya kurang deket sama gue kayak gitu. Kok aku di awal gue juga so kayak dari seperti mas, ada oke. Kamu oke? Pilih kembali lagi green ya mas. Itu kan tahu gue banget gimana. Gue tuh gak perlu tuh yang namanya jauh-jauh jalan-jalan ke Bali. Healing ke Bali deh, gak perlu. Gue cuma perlu tiduran di kasur gue yang empuk banget tuh, dan kayak pastinya udah kangen banget sama gue. Dan ya project ini selesai deh. Aduh, sakit banget gue. Jangan mau gue di fase anger. Pasti bentar lagi masuk ke fase baru. Dari textbook kalau udah luas banget. Fix sih, kalau gitu berarti gue udah masuk fase depression. Karena sejujurnya ya setiap kali mikirin tugas ini, rasanya pengen tidur. Tapi pas sampai kasur, gue malah overthinking kayak, duh IPK gue aman gak ya? Terus kalau misalnya nanti IPK gue jeblok, hidup gue juga hidup turun dong. Gitu aja terus tiap malam. Itu sih ciri khas cognitive spiral ya yang gue tanya. Kayak otakku muter-muter mulu kayak udah ekonomi, tapi capeknya gak kelar ya. Oke, nama lu siapa? Alika. It's okay Alika, I get it, don't worry. Tapi Alika, lu harus tahu kapasitas diri. Jangan masker diri lo terlalu pasti. Oke? Gue apa sih? Bahasa apa sih tulisan? Enggak, mental. Cognitive spiral. Cognitive spiral. Spiral cognitive. Apa tiba-tiba bahas? Tapi guys, gue juga sebenarnya mengalami cognitive spiral. Jadi you see, aku gue itu sebenarnya lonely guys, dan gue itu merasa sendiri atau merasa aja. Makanya dengan kalian gue bercanda mulu dan gak pernah serius. Gue sebenarnya cari perhatian, tau nggak? Gak ada bercanda. Oh jadi lu sarkas tadi? Udah sarkas? Ternyata memang gak boleh dicandain tau. Sorry guys, maaf ya kalau suasananya jadi agak malu. Tapi ya yang gue lihat kalian tuh butuh pelukan batin. Or someone to talk to. Hey, gue bisa jadi calon psikolog kalian loh. Gue available 50% for guys. It's DM di IG aja. Jadi kalau dulu dong. Pernah gak sih? Oh, no? Oke. Jangan dikenal. Dan daripada kalian sok-sok sibuk, biar gak mikirin masalah itu. Well, tapi itu gue sih. Ada membutuhkan? No? Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pindah ke Pinang, kafe 24 jam, poin anakku. Untuk
melanjutkan diskusi mereka. Biarpun otak udah ngebul ngerjain tugas, setidaknya bisa sambil romansizing life di tempat yang kakaknya jadi saksi bisu perjuangan mahasiswa. Karena ya, kalau harus tes, mending sekali di tempat estetik kan? Gila sih, gue gak ngerti deh ini books tuh apa coba? Kita kan disuruh cari books kan sama Mbak Yurgen. Dan gue cari books tuh, gue cari books yang berjam-jam, sejam, 2 jam, 3 jam, 25 jam. Dan gue jawabin gitu pertanyaannya. Dan harusnya kan sertifikatnya keluar kan, dan gak bayar kan harusnya. Ternyata pas gue udah nonton, gue udah jawabin gitu pertanyaannya, terus sertifikat suruh bayar coba. Mana bayarnya mahal? Dikira gue kan presiden kali ya? Kalau lu anak presiden, lu kan udah gak kuliah lagi. Lagi di sini. Tapi kayak yang kemarin, yang cognitive spiral itu, lu jangan terlalu memberatkan diri lu. Soalnya kan lu mungkin gitu ini ya. Takutnya kalau lu terlalu capek, terlalu apa kan, yang bakal mimpin kelompok siapa? Gua. Lo masih bisa ketawa sih, Ren. Gue aja ngerasa kayak gue udah gagal sebelum mulai. Nyokap gue aja udah nanyain, Kak, ketika kamu bisa empat kan? Gue cuma bisa jawab, bisa mah. Padahal apa bisa mati. Gue juga masih nggak klik aja sama semuanya. Udah sejauh ini, tapi rasanya kayak salah jurusan. Teman-teman, walaupun diangkat cuma kelompok MPK, kelompok pen apa doang, tapi kan kita temenan, ada kita satu sama lain, walaupun kita belum begitu dekat. Tapi lo, ya kayak gitu loh, kan gue jadi sedih, gue yang temen gue, masa lo bilang gitu. Gue sayang kalian kok, gimana. Yang kemarin walaupun gue bercanda doang, gue serius, gue gak ada tempat untuk berbicara dan kalian penting tuh. Masuk. Capek banget ya. Ya, gue harus selalu kuat. Karena, ya sebenernya kalau bukan siapa lagi ya? Keren banget guys. Gue pengen deh, sekali aja ada yang bilang ke gue, kamu gak apa-apa kok gagal, sama bikin gue ngerasa kayak jadi beban keluarga. Malah gue juga kepikiran kan. Cocok gak sih gue di situ? Gue sejauh ini tapi rasanya gue nggak ikut sama sekali. Ada gue kesan yang bakal nemenin lu, dan mungkin gue belum sebegitu kenalnya dengan lu dan gue belum begitu tahu lu orangnya gimana, tapi kalau ada apa-apa lu ngomong ke gue aja. Gue temen lu kan, gue mau kok mendengarin. Dan kalau dari sekarang lu mau mulai open up, gak apa-apa kok, open up. Oke. Kita Kita juga boleh kok manis. karena ya sebenarnya nggak ada juga yang larang kita buat nangis. Tapi kalau menurut gue sih ya tugas ini harus kita selesaiin. Tugas ini harus kita kelar guys, gimana juga, oke? Karena ya biar kita bisa
penting kita survive bareng guys. Udah yuk, sini gue dulu biar semangat. Apa sih? Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Nanti next kita di drop kan? Apa kita presentasi? Yuk, siap dulu. Habis itu kemana? Balik sih ya. Lu juga balik. Oke, selamat siang Mbak Yuyun dan teman-teman NPMK semua. Jadi tadi itu adalah paparan materi kami mengenai well-being. Terus ini kami mulai dengan jujur. Karena menurut kami, well-being itu bukan cuma soal teori aja. Kadang kita tuh terlalu sibuk gitu untuk belajar teori dan teori. Tanpa sebenarnya ngerti makna itu apa. Jadi well-being itu adalah gimana sih caranya kita tuh bisa jujur sama diri sendiri dan orang lain. Well-being itu adalah kondisi di mana individu dapat berkembang, dapat produktif, dan dapat berkontribusi dalam komunitasnya. Tapi realitasnya banyak mahasiswa yang bahkan gak bisa bangun pagi tanpa merasa berat. Gimana mau berkembang? Aduh, ya mungkin Kak, itu kayaknya gue lagi deh. Soalnya gue udah pakai alarm yang dari langit hampir 10 kali. Terus gue juga udah pakai yang dari yang kenceng, tapi gue gak bangun. Ya itu waktu yang gila, bangunnya kalau kelas udah kelar. Gue berhenti deh. Mahasiswa itu ada title-nya, Agent of Change. Kita diharapkan nih untuk membawa perubahan, generasi emas, orang-orang yang akan membangun Indonesia akan ada. Kalau demo kita maju paling depan. Kalau ada masalah kita yang harus protes, ngirim di story IG tentang mendukung ini mendukung itu. Emang kita nih yang dihadapin untuk aktif. Tapi itu semua ada batasnya juga loh. Nggak bisa apa-apa dikit-dikit mahasiswa yang maju lah, mahasiswa yang inilah, mahasiswa yang itulah. Kalau kita berjuang sendiri, berat kan? Itu akan berefek ke mental health juga. Saya jujur tidak pernah percaya dengan yang namanya mental health. Ya udah sih, lu kalau aman aja, kalau sedih ya udah lu keluar. Udah kan? Simple. Jadi nggak usah ya. Kita nggak bisa ya, bro. Tapi yang gue pelajari adalah tiap-tiap orang itu berbeda. Kita punya kadar masing-masing, kita punya pemahaman yang berbeda, kapasitas yang berbeda, dan tanggung jawab yang sebegitu besarnya bisa aja nih memberatkan bagi jasmani dan rohani kita. Mahasiswa dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Di memakan makanan instan dengan waktu
meminum kafein agar selalu terjaga, serta puncaknya dapat menggunakan obat-obatan dalam narkoba. Bener banget tuh. Sehari peserta kelasnya bisa sampai 3 kali. Padahal nasi itu yang masuk mulut gak nyampe tuh 3 kali. Padahal menjadi mahasiswa merupakan waktu yang emas. Berbagai kesempatan terbuka lebar. Masa mahasiswa merupakan penentu kehidupan kita nantinya. Jadi, baiknya apabila mahasiswa stres, maka sudah sebaiknya kita mencari pertolongan ke keluarga, ke teman, atau bahkan ke profesional. Kami di sini bukan mau menggurui, tapi kadang kami sadar nih, kita tuh terlalu sibuk untuk mengejar IP sampai lupa ngecek mental health teman sebelah. Kadang yang kita perlu itu cuma teman untuk mendengarin itu loh. Kalau ada masalah, kalau ada yang memberatkan, kadang kita cuma pengen didengerin, nggak pengen solusi. Kadang yang kita butuh juga bukan kata-kata bijak, tetapi pelukan. Bukan motivasi, tapi tempat pulang. Karena well-being itu bukan cuma urusan pribadi, tapi keberanian kita untuk melihat dan mendengar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, paparan materi dari kami. Semoga teman-teman di sini dapat menambah wawasan yang mengenai well-being. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, gila sih presentasi tadi. Ini rasa kayak aku gak pernah sejujur itu di depan kelas. Rasanya kayak buka air, tapi enggak. Sampai sebelumnya aku sebelum nasi dulu kita gitu. Dan kadang tuh ya guys, gue tuh mikir kenapa ya? Gue tuh harus selalu merasa kuat. Gue tuh punya prinsip untuk gue baik-baik aja gitu. Padahal dibilang capek mah ya capek banget. Dan kayaknya gue mau belajar untuk nolak dan ngomong enggak kalau emang gue udah gak salah. Wajib sih. Gue juga coba daftar konseling kampus. Gue pengen deh mengeksplor diri gue lebih dalam. Gue malah mulai journaling nih supaya gue bisa bedain mana yang sebenarnya gue pengen, mana yang gue kejar karena orang lain. Jujur gue capek kejar nilai terus, tapi gue gak pernah merasa puas. Bener nggak komunikasi itu? Fakultas sebelah, gue nggak mau gue. Dia nggak ada salah jurusan mana. Gue temen baru juga tahu gue. Gak tahu masih segini yuk. Zak, lo jujur aja deh. Lo itu butuh well-being atau well-being? Guys, gue bawa kabar baik nih. Nih tadi ada orang yang mau borong ST gua. Ini gua kasih, gua yang bagi-bagi ya. Bangun tak ada? Bagi-bagi nih gua sama si Jaki. Soalnya ini ST gua cuma cukup, kan gua bagi-bagi juga ke orang lain minta apa, bukan ke berempat doang. Oke, mau pengen? Makasih Mas Beben. Oh my god, ini jauh lebih manis daripada validasi mantan. Ya jelas, mantan mah ada bisa nyegelin sih. Kayak udah dah lu minum pada istirahat dulu, pada minum. Nih anggap aja sebagai hadiah gua buat lu ada nih remaja-remaja yang waras, yang akhirnya sadar kalau lu tuh butuh istirahat. Ya, istirahat, minum dulu. Habis itu berjalan lanjut cari makna dulu ya. Makasih Mas Beben. Jadi cabut. Masih ya mas? Terus. Tapi guys, kalian tuh ngerasa gak sih? Kita kan dari tadi tuh udah jujur soal perasaan kita ya. Ya kita cerita tentang apa yang kita rasain. Kalian ngerasa gak sih kita tuh jadi lebih hangat dan lebih dekat gitu? Iya, kayak beban yang tadinya berat banget tuh jadi dibagi 4 gitu. Kayak bebannya sih gak hilang, masalahnya gak hilang, cuma jadi ngerasakan sendiri. Oke guys, itu yang mau bahas dulu dulu, 2 3 sampai
Tadi kan lu udah cringe ya? Sekarang gua. To be messed up but together. To be messed up but